Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Priyantini dengan nomor NIM 211010550961. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya, yaitu membuat PowerPoint manajemen sumber daya manusia yang berjudul analisis jabatan. Sebelum saya masuk ke materi, di sini saya akan memberitahu apa saja yang saya bahas di dalamnya. Yang pertama ada pengertian analisis jabatan, yang kedua ada manfaat analisis jabatan, ketiga tujuan analisis jabatan, keempat jenis-jenis jabatan, kelima aspek analisis jabatan, keenam metode analisis jabatan, dan yang terakhir ada tahapan analisis jabatan. Pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan adalah proses mengumpulkan, menilai, dan menyusun beragam informasi dan fakta yang berkaitan dengan jabatan di sebuah organisasi. Proses ini berkaitan erat dengan sumber daya manusia di organisasi. Metodenya dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Analisis jabatan dikerjakan untuk menentukan penempatan posisi kerja ke dalam jabatan atau divisi berdasarkan kriteria yang ada di dalam suatu perusahaan. Analisis jabatan sebaiknya dilakukan ketika organisasi baru dibentuk, supaya karyawan pertama sebagai penggerak organisasi memiliki kecakapan dalam tugasnya, sehingga organisasi bisa berkembang lebih cepat. Ketika merekrut karyawan baru, analisis ini dibutuhkan untuk memberikan kejelasan mengenai tugas, tanggung jawab, dan alur kerja karyawan di organisasi. Manfaat analisis jabatan. Analisis jabatan memiliki banyak manfaat untuk pimpinan suatu perusahaan atau organisasi. Salah satunya untuk memecahkan masalah mengenai kepegawaian, khususnya yang berkaitan dengan tugas yang harus dilakukan oleh pekerja pada perusahaan tersebut. Adapun beberapa manfaat analisis jabatan diantaranya yaitu untuk penarikan dan seleksi tenaga kerja, untuk penempatan posisi dari tenaga kerja, untuk menentukan pendidikan maupun pelatihan dari tenaga kerja, untuk keperluan penilaian kerja, untuk perbaikan syarat-syarat dalam pekerjaan, promosi jabatan pada tenaga kerja, dan yang terakhir perencanaan organisasi. Tujuan analisis jabatan. Tujuan analisis jabatan menurut Gomez tahun 2003 ada 12 tujuan analisis pekerjaan yang digunakan oleh sektor publik maupun sektor swasta, yaitu yang pertama ada job description, yaitu untuk mengidentifikasikan pekerjaan, riwayat pekerjaan, kewajiban-kewajiban pekerjaan, dan pertanggungjawaban, serta untuk mengetahui spesifikasi pekerjaan atau informasi mengenai standar pekerjaan. Yang kedua ada job classification, yaitu penyusunan pekerjaan-pekerjaan ke dalam kelas-kelas, kelompok-kelompok, atau jenis-jenis berdasarkan rencana sistematika tertentu. Yang ketiga ada job evaluation, yaitu suatu prosedur pengklasifikasian pekerjaan berdasarkan kegunaan masing-masing di dalam organisasi dan dalam pasar tenaga kerja luar yang terikat. Yang keempat ada job design restructuring, yaitu meliputi usaha-usaha untuk mengalokasikan dan merestrukturisasi kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai kelompok. Selanjutnya yang kelima ada kebutuhan pribadi atau personal requirement, yaitu berupa persyaratan atau spesifikasi tertentu bagi suatu pekerjaan. Yang keenam ada penilaian kerja atau performance appraisal. Penilaian kerja atau performance appraisal yaitu merupakan penilaian sistematis yang dilakukan oleh supervisor terhadap performansi pekerjaan dari para pekerja. Yang ketujuh, ada pelatihan kerja atau worker training, yaitu pelatihan yang ditujukan kepada para pekerja. Yang ke-8, mobilitas pekerja atau worker mobility, yaitu dinamika keluar masuknya seseorang dalam posisi pekerjaan-pekerjaan
dan okupasi-okupasi tertentu. Jenis-jenis jabatan. Jenis analisis jabatan menurut Gomez tahun 2005 membagi dua jenis analisis jabatan, yaitu yang pertama ada tradisional job analysis. Secara tradisional, analisis jabatan itu dilakukan dengan mencari informasi melalui tiga aspek. Yang pertama, tanggung jawab atau responsibility. Yang kedua, merinci unit organisasi agar pekerja bertanggung jawab, tunduk kepada pengarah, dan bagian pengendali pelaksana kewajiban-kewajiban atau duties untuk seseorang yang sedang memegang suatu kedudukan. Dan yang terakhir, kualifikasi-kualifikasi atau qualification minimal yang diterima sebagai kelayakan. Yang kedua ada Result Orient Job Description atau RODS. Pendekatan ini menguraikan harapan-harapan organisasi yang jelas kepada para pekerja dan sekaligus mendorong para supervisor dan pekerja untuk mengetahui bahwa baik standar maupun imbalan tergantung pada persyaratan tertentu. Analisis jabatan jenis ini memuat pertanyaan-pertanyaan tentang teks, conditions, standar, SKAS, dan qualification. Aspek analisis jabatan. Aspek yang diperlukan dalam analisis ini antara lain berhubungan dengan deskripsi jabatan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi. Berikut penjelasannya. Pertama, deskripsi jabatan atau job description. Job description atau deskripsi jabatan merupakan informasi tertulis yang berisi uraian pekerjaan, tanggung jawab, hubungan dengan pekerjaan, dan berbagai hal mengenai sebuah jabatan di organisasi. Deskripsi pekerjaan ini harus dijabarkan dengan jelas agar karyawan bisa mengetahui tanggung jawab dan tujuan pekerjaan yang harus mereka capai. Nantinya, deskripsi jabatan ini menjadi dasar atau pedoman supaya karyawan Anda dapat bekerja secara jelas, terstruktur, dan efisien. Yang kedua ada spesifikasi jabatan atau job specification. Aspek selanjutnya dalam analisis ini adalah spesifikasi jabatan, yang merupakan list keterampilan, pengetahuan, kepribadian, dan lainnya dalam sebuah jabatan. Misalnya, seorang programmer di sebuah organisasi harus menguasai keterampilan dan pengetahuan mengenai coding dan bahasa pemrograman dan bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Contoh lain, jabatan akuntan atau keuangan harus memiliki keterampilan akuntansi dan teliti dalam mencatat dan menghitung transaksi keuangan organisasi. Yang terakhir, ada evaluasi jabatan atau job evaluation. Dalam evaluasi, jabatan akan dinilai kesulitan dan kemudahan tugasnya, serta besar dan tidaknya resiko yang ditanggung. Biasanya pekerjaan yang sulit, resikonya besar, dan ranking jabatannya tinggi, maka gaji yang diberikan akan semakin besar, seperti C-level dan manajer. Sebaliknya, jika sebuah jabatan memiliki resiko lebih ringan dan tanggung jawabnya mudah, maka gajinya tidak sebesar jabatan yang rankingnya lebih tinggi. Metode analisis jabatan. Setiap organisasi memiliki metode dan pendekatan berbeda dalam analisis jabatan, tetapi perlu diingat, metode dan pendekatannya harus didasari pada tujuannya seperti untuk evaluasi kerja, pengembangan karyawan, maupun kenaikan gaji. Berikut ini metode yang biasa digunakan dalam analisis jabatan. Yang pertama, wawancara. Metode wawancara ini dilakukan dengan cara membuat daftar dan mendeskripsikan tugas dan tanggung jawab karyawan dalam jabatannya. Dari daftar tersebut, dilakukan pengecekan dan penjelasan oleh supervisor atau manajer jabatan tersebut untuk memeriksa apakah informasi tersebut sudah benar atau perlu klarifikasi agar daftar tugas dan tanggung jawab karyawan menjadi lebih jelas. Kedua, ada kuesioner. Metode kuesioner merupakan salah satu cara yang ekonomis dan cepat dilakukan untuk analisis sebuah jabatan.
Metode kuesioner adalah teknik mengumpulkan data dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis dan terstruktur untuk dijawab oleh responden. Responden di sini adalah karyawan. Mereka akan mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab yang mereka kerjakan di organisasi. Yang ketiga ada observasi. Metode observasi dilakukan dengan mengamati karyawan saat menjalankan tugasnya. Saat pengamatan, observer akan mencatat hasil yang dilihat. Biasanya cara ini dilakukan untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan manual seperti operator mesin produksi. Yang keempat ada catatan karyawan. Informasi maupun data yang diperoleh dari metode ini untuk analisis jabatan berasal dari buku atau catatan harian karyawan. Catatan tersebut berisi deskripsi, aktivitas kerja, dan tanggung jawab mereka sehari-hari di organisasi. Yang kelima ada kombinasi metode. Cara ini dilakukan dengan melakukan analisa pada pekerjaan administratif dan transkrip data dan informasi diperoleh dari dua metode seperti wawancara dan juga observasi pada pekerjaan karyawan. Tujuannya agar mendapatkan hasil dan deskripsi jabatan yang lebih tepat dan akurat. Tahapan analisis jabatan. Setelah mengetahui metode dan pendekatan untuk analisis jabatan, berikut ini tahapan prosesnya. Menentukan kegunaan data dan informasi dari analisis jabatan secara jelas dan tepat sebaiknya digunakan oleh orang yang berkompeten dalam bidang ini seperti HR, Human Resource. Yang kedua, mengumpulkan, membuat klasifikasi dan peninjauan data mengenai latar belakang analisis jabatan di organisasi. Yang ketiga, memilih pihak yang mewakili atau mengurus jabatan yang akan dianalisis di organisasi. Yang keempat, mengumpulkan informasi dan data mengenai aktivitas kerja, kondisi pekerjaan, perilaku pekerja yang berkaitan dengan jabatan, serta syarat-syarat karyawan yang akan mengisi jabatan tersebut. Kelima, meninjau data dan informasi yang diperoleh bersama dengan pihak yang berkepentingan. Fakta dan informasi dapat berupa fungsi dan esensi jabatan. Keenam, menyusun deskripsi, spesifikasi, dan evaluasi pekerjaan dalam sebuah jabatan. Yang ketujuh, membuat prediksi perkembangan pekerjaan yang sudah dibuat pada poin sebelumnya. Apakah pekerjaan dan jabatan tersebut perlu diperbanyak atau dikembangkan lagi sesuai kebutuhan. Kesimpulan, analisis jabatan adalah proses yang berhubungan dengan sumber daya manusia di organisasi. Prosesnya dilakukan dengan mengumpulkan, menilai, dan menyusun beragam informasi dan fakta yang berkaitan dengan jabatan di sebuah organisasi. Metode yang dapat dilakukan dapat berupa wawancara, kuesioner, observasi, catatan dari karyawan, dan kombinasi antara metode-metode tersebut. Ada 3 aspek yang perlu menjadi perhatian dalam melakukan analisis ini, antara lain deskripsi, spesifikasi, dan evaluasi kerja di jabatan tersebut. Sekian presentasi dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.